Pembinaan harga mati. Balik. Harga mati. Balik nih. Pembinaan harga mati. See you. Good next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, semangat pembinaan harga mati. Malam hari ini kita bertemu kembali bersama channel FPPSP, Forum Peduli Pembinaan Sepak Bola Pekalongan. Channel yang menginspirasi bagi kita semua untuk lebih peduli sama pembinaan, sama sepak bola usia dini, sama sepak bola grassroots. Malam hari ini kita bareng-bareng sama teman-teman dari pembinaan, teman-teman dari anggota Forum Peduli Pembinaan Sepak Bola Kota Pekalongan. Di samping saya ada Mas Ismail. Oke, mari Mas Ismail. Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Mas Ismail ini adalah salah satu coach muda berbakat dari Pekalongan yang kebetulan dia menghandle langsung tim RCS Muda Menteh Kelurahan Kalibaros, mantan pemain nasional Menteh, timnas Menteh. Terus yang satu lagi ada Mas Rima, itu dari SSB Terang Bangsa. Terang Bintang. Semarang ya. Saya ingatnya Terang Bangsa dari Semarang, karena ini agak mirip-mirip terang. Mudah-mudahan sama-sama terangnya seperti Terang Bangsa dari Semarang. Amin. Salah satu mantan pesepak bola juga di Kota Pekalongan, libero handal dari Kota Stono. Mantan kelurahan ya. Yes. Oh, sudah diganti. Dari Kelurahan Stono Pekalongan yang sekarang lagi berjuang di Divisi 2 Aspak PSSI Kota Pekalongan. Masih berjuang atau sudah nggak berjuang, Mas? Bendera putih. Bendera putih ternyata. Maaf, saya telat informasinya. Jadi agak-agak ini kurang informasi saya. Malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai. Tadinya kita kepingin podcast, tapi berhubung cuaca dan hawanya tidak mendukung karena barusan di Kota Pekalongan ini hujannya lebat sekali. Bahkan ada sedikit sambaran-sambaran petir dan guntur. Kita tadinya mau mengundang tim dari perwakilan dari tim Gensut untuk kita podcast bersama tim RCS. Perwakilannya ada Mas Ismail, cuman karena force mayor jadi mereka nggak bisa datang. Akhirnya kita podcastnya kita pending mungkin untuk nanti pertandingan nanti. Jadi malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja, sambil ngopi, sambil ngerokok, kita ngobrol santai. Perihal besok ada pertandingan big match antara RCS Muda Menteh Menteh Kalibaros itu ketemu sama Gensut Kota Pekalongan Divisi 2 Aspak PSSI Kota Pekalongan. Ini pertandingan yang sangat seru. Kenapa saya bilang seru? Karena pertama ini sudah babak 16 besar. Artinya siapa yang kalah itu harus angkat sepatu dari lapangan, kibarkan bendera putih. Kalau yang menang itu melaju lagi ke pertandingan berikutnya. Nah, ini akan kita ngobrol-ngobrol santai aja sambil kita bahas. Pertama saya ke Mas Ismail. Ini nanti kita mengalir dengan sendirinya aja. Saya nggak motong jawabannya, monggo. Ora usah perlu ono moderator, ora usah perlu ono narasumber. Kita ngobrol-ngobrol sambil rokokan aja. Nah, rokokan tak belum bungkus juga.
Seperti itu. Sak kepake memori. Monggo Mas Ismail, persiapannya besok piye iki? Persiapannya besok wis mateng kah, wis kepriye kah? Monggo. Untuk persiapan kita sudah siap, materi pemain sudah siap, mudah-mudahan pemain besok fit semua, siap tarung. Dalam artian besok kita insya Allah target main sekencang-kencangnya, se-fight-fightnya. Sekencang-kencangnya kalau melayu kenceng. Wah, pokoknya kencang aja kendu. Bal kendu ora ono didelok. Ya, wis pokoke kencang men. Yang penting aja tukaran ning lapangan. Setelah jaga sportivitas, fair play. Yang penting fair play. Ya, ulun buana kenal temen toh. Dan untuk persiapan divisi 2 tahun ini materi kita dominasi pemain lokal, hampir 100% pemain lokal. Cah lokal gitu. KTP ini berarti Benteh. KTP ini Benteh Kalibaros. Dan tim ini terbentuk ya lumayan cukup lama karena satu kampung sih. Satu kampung dulu KTP berarti lumayan ini. Tim keluarga gitu. Tim keluarga. Nah, di divisi 2 ini kita juga sebenarnya saya tidak masang target apapun, apalagi target juara tidak, tapi saya hanya menargetkan setiap pertandingan kita harus menang. Nek kalah, gelut. Kalah legowo. Oh, legowo. Ojo kalah gelut toh. Ora, saya rasa gelut. Ora tahu menang RTS gelut kan? Ora. Saya ora tahu. Supporter aman, ora takon teko. Ya panitia rugi. Timbang rusuh. Oh iya. Ya tapi kalau masalah supporter teko ya teko. Ora takon teko, nek teko monggo. Oh, ini ora-atur. Yang penting jadwal teko ya monggo, jadwal di-share. Iki jenenge apa atur-atur. Ora monggo. Ora-atur. Nah, atur-atur biasanya jual bayar langsung kan, Mbak. Benar. Yang penting kalau misalkan supporter besok banyak, ya harusnya tetap dari pihak ACS itu nunjuk satu koordinator, korlap siapa yang ya istilahnya menjaga-jaga nih. Siapa ngerti kalau misalkan supporter tidak dikondisikan dari sini, artinya monggo nih Pak nonton ya nonton, ya ora itu terserah supporter. Walaupun seperti itu tetap jaga nih, tetap ditunjuk satu koordinator yang jero lapangan seperti itu Mas Pras. Ini sekedar saran. Terima kasih. Kan orang ngerti KB kan? Iya, Kalau tidak dikoordinator, iya. tidak dikoordinasi penontonnya. Jelas. Kalau misalkan dikoordinasi, mangkat di kini kok ini kena seperti itu. Langsung nek ngesuk penonton sampean round track moro-moro. Yo kejutan tuh. Lah, kan harus kejutan panitia. Harus ada koordinator walaupun ada dan tidak ada tetap harus ada. Seperti itu. Pokoknya biasanya nek main supporter lagi Jumat dan galer atau Jumat. Nah, request hari Jumat. Buru Jumat libur. Yeah. Ini Mas Prima nih, kita kembali ke Mas Prima, Mas Mail. Ini Mas Prima dulu, saya agak tertarik sama Mas Prima. Mas Prima ini kan dari status kan pemain Putra Batik Mas Prima ya. Walaupun dia seorang pelatih dari apa? Terang Bintang. Tapi masih juga aktif sebagai pemain dari Putra Batik. Kemarin Putra Batik iya Mas Prima? Putra Batik kemarin waktu pertandingan terakhir ya. Pertandingan terakhir itu kita lawan tim dari Semeru, Sapuro. Dari situ tim Sapuro ternyata kita prediksinya cari kemenangan, tapi ternyata dari gol pertama kita kebalas di babak pertama juga. Gol babak pertama kebalas babak. Oh berarti leading dulu. Oh Putra Batiknya leading dulu. Sampai menit akhir itu skor masih 1-1, terjadi adu penalti. Full time 90 menit itu 1-1. 60 menit. Ya, bahasanya 90 menit aja. Iya, 90 menit aja. Soalnya kalau 60 menit tidak ada di matematikanya nanti susah. 90 menit. 90 menitnya Draw. Terus dilanjutkan adu penalti. Langsung adu penalti. Nah, adu penalti ini gimana? Adu penalti banyak burung yang mati. Tembakan Tembakan melayang. Oh, kalau melambung. kayak pecinta burung merpati berarti
tendangannya suruh mikul. Unggul kabeh, ora ketok. Nah, Gawangnya turun gugur berarti. awalnya sing salah. Berarti ini sekarang sudah bendera putih. Bendera putih udah tidak bisa melanjutkan lagi karena gugur. Ya mudah-mudahan nanti Di tahun depan 16 dipersiap, besar. tahun Amin. depan dipersiapkan lagi, mudah-mudahan Putra Batik bisa lebih baik tahun depan, bisa naik lagi di divisi 1, mudah-mudahan seperti itu Mas. Nah ini menanggapi pertandingan besok nih Mas Prima. Ini Jensut lawan RCS, kira-kira menurut Mas Prima seperti apa Mas besok Mas? Kalau Jensut kemarin ku satu grup sama Perseban, terus Naga Hitam. Jensut sendiri ku di Penyisian grup. penyisian grup itu di Menang 2-0 sama Naga Hitam. menang tuh. Intinya dia runner up ya. Runner up. up. Jensut runner up, Runner up. poin 3, Poinnya 3, menang Kalah. sekali, kalah sekali. kalah sekali sama Perseban. Ya, Poin 4, poin 3. Poin 3, kalah sekali Kalah. sama Perseban, menang sama menang Naga Hitam. Naga Hitam. Di sini Jensut sendiri runner up melawan tim yang sudah, intinya tim RCS sendiri saya prediksinya juga dari kekeluargaan tadi, apalagi 100% lokal, motivasinya lebih kuat. Saya sendiri kurang paham begitu line up-nya dari Jensut entah pemain dari mana, lokal Kurang sendiri, paham. kurang paham. Kalau semisal Jensutnya lokal sendiri juga mungkin motivasinya akan lebih karena dia sudah lolos ke 16 besar. Pasti tidak setengah-setengah, juga all out. Kemampuan mereka pasti dikeluarkan semua di 16 besar karena mungkin 2 pertandingan lagi dia bisa lewati, dia juga targetnya ke divisi 1 juga lolos. Jensut ini baru tahun ini Mas, baru tahun ini di divisi 2, tahun kemarin divisi 1 atau Tahun sudah kemarin ini? Jensut divisi 1 sama seperti RCS. Tahun Gugur kemarin bareng berarti. Kita tim sama-sama tim degradasi. sama-sama tim degradasi, berarti kan artinya tim dari divisi 1 tadi ya, terus degradasi ke divisi 2. Ya, artinya dari segi apa ya itu namanya, marwah timnya sebenarnya marwah divisi 1 ya. Iya. Artinya itu bisa membawa marwah tersendiri dalam setiap pertandingan. Berarti ini rame Mas Prima, besok ini mesti rame. Iya. X divisi 1 itu ketemu bareng. Iya. Saling Besok sikut. rame. Dalam arti saling sikut ya saling mengalahkan. Kalau saya Jensut sendiri, saya jujur saya belum pernah nonton pertandingan Jensut, materinya juga seperti apa saya belum pernah lihat. Jadi memang benar-benar saya buta. Cuman yang saya tahu Jensut ini sekali lagi loyalitas dari supporternya juga bagus. Terus beberapa pengurus yang dulu pernah saya tahu kayak Mas Imam, terus Bawah itu nggak tahu sekarang masih ngurus Ya, atau masih, enggak. masih. Itu mereka loyalitas dan totalitasnya kalau megang tim itu bagus. Nah itu mungkin yang bisa saya ceritakan, itu yang bisa saya apa namanya saya gambarkan. Kalau secara timnya permainannya jujur saya belum pernah melihat. Tapi kalau dilihat kalah sama Perseban pira-pira Satu penalti. adu penalti Penalti. itu luar biasa kalahnya. Iya. Adu penalti lah. Adu nasib itu. Adu nasib. Berarti secara materi antara juara grup sama runner up berarti itu sama. Itu pertandingan terakhir kok. Ya, Adu penalti. penentuan. Nah itu kan berarti kan sama. Apalagi di pertandingan terakhir penentuan juara grup itu luar biasa. Berarti RCS harus hati-hati. Jelas. Walaupun mungkin secara apa ya, gambaran dari Prediksi dari Mas Mael sendiri mungkin sudah punya gambaran, sudah tahu kekuatannya Jensut sendiri seperti apa. Itu Mas Mael monggo Untuk sama. jujur ya, untuk materi Jensut sendiri saya belum pernah melihat mainnya. Saya hanya coba nonton video YouTube yang ada di forum, pelajari bagaimana cara bermain mereka di YouTube. Karena saya belum sempat nonton pertandingan Jensut sama sekali. Mungkin pertandingan terakhir karena 2 tim ini sudah lolos, mungkin banyak pemain-pemain yang belum dimainkan pasti dimainkan. Jadi yang saya tonton itu nggak optimal pasti. Tapi sebelumnya Mas Mael tahu nggak kalau misalkan Mas Mael grup apa? Grup F. F. Jensut sama Perseban itu grup apa?
Kan dari jadwal sudah kelihatan, Mas. Sudah tahu. Artinya dari jadwal sudah kelihatan. Sudah tahu. RCS kan sudah punya poin. Ya sudah tahu lah kita Sudah poin ya, ketemu waktu itu ya, itu di sudah grup tahu. ya. Di grup kan sudah punya poin 3 ya. Satu. Punya poin satu. Kemarin pertandingan terakhir, Bang. Nah, harusnya mohon maaf nih. Kok Mas Mael ora nonton? Lho kudune kan nonton, nek pelatih kan tetap nonton. Kekuatannya ku piye karena itu berbenturan dengan latihan, Bang. Saya mendingan latihan karena yang satu menurut saya di sepak bola divisi 2 ini yang faktor paling utama dari kita yang kita pentingkan adalah fisik, Bang. Dan terus saya mentingkan fisik. Nendang ra iso kok penting fisiknya kuat iki iso nglayan sing iso nendang. Prinsipku ngono, Bang. Ya kan ada asisten Mas, ono asisten apa ono sopone lah dikongkon aja delok kalau dia prediksi kekuatannya kepiye. Apa joke iki RCS percaya diri gitu. Saya nggak pernah merasa percaya diri, Bang. Ya, dalam artian gini, Bang. Saya menganggap semua tim itu punya peluang menang semua. Itu. Cuma saya menekankan tim kita sudah terbentuk lama. Kita sudah ngetim dari lama. Harusnya kita lebih unggul dalam permainan. Itu yang saya tekankan ke anak-anak. Motivasi kita lebih karena kita membawa nama kamu sendiri gitu. Dan beberapa pemain senior juga harusnya dia punya pengalaman lebih. Beberapa pemain senior yang kita miliki kan mereka juga sudah berapa kali ikut ajang di luar Ascot. Harusnya mereka sudah mampu lah, atau sudah mapan ataupun sudah punya pengalaman dalam hal main di kompetisi. Nah, dan junior pun kita sudah beberapa pemain junior sudah merasakan event-event yang cukup lah untuk menambah jam terbang. Harusnya setiap pertandingan harusnya mereka menikmati pertandingan. Tapi kembali lagi di 2 pertandingan ikut cukup melap-lapi bahasa Indonesia nopo Pak? Mendekatkan. Ya, lawan pertama Trans mengkhawatirkan. Melawan pertama Trans kita harus menang lewat drama adu penalti. Itu sangat mengkhawatirkan karena itu sifatnya adu bejo. Beruntung kita lebih bejo. Karena lebih bejo gimana maksudnya, Mas? penendang pertama mereka masuk. Penendang pertama kita masuk. Artinya tetap menang kan? Berarti kan penendang kedua kita nggak masuk. Penendang kedua mereka masuk itu sudah sangat. Mereka sudah leading dulu, Bang. Untuk penendang keempat ke kelima mereka nggak masuk dan penendang kita masuk semua. Nah, di pertandingan kedua lawan Bintara kita sempat kecolongan dulu. tinggalan 1 gol. Alhamdulillah kita bisa comeback 3-1. gol kontroversial katanya Mas Mael waktu itu. Kalau Sempat protes-protes kan? Kalau menurut saya itu harusnya pelanggaran. Harusnya karena itu area sensitif kiper. Harusnya kiper mendapat perlindungan dari Tapi wasit. mungkin pandangan wasit sudut beda. pandang wasit beda. Walaupun wasit pada saat itu tetap Dekat, malum lah gitu aja soalnya protes karena hasil. wasit lebih dekat berarti lebih tahu seperti itu. Dan ya Tapi itu, kalau RCS kalah bahasanya Mas Mael nggak seperti ini mungkin. kalau di kemarin nggak usah kalah ya, nggak usah kalah jujur dulu. Babak pertama 1-0 Bintara, wasit sudah saya samperin, Bang. Tetap saya samperin. Karena apa? Ya sebagai bentuk protes. Karena bagaimanapun ketika kita melihat itu ada sedikit kesalahan, kita harus mengingatkan dengan protes, tapi tidak dengan fisik. Nah seperti itu. Nomor 1 saya tidak pernah protes dengan fisik, omongan paling seperti itu. Nah alhamdulillah sampai berarti rasa protes. Nah ini teman-teman, ini sekedar masukan aja buat teman-teman yang nonton video ini. Ketika dalam sebuah pertandingan apapun itu bentuknya, yang terjadi apapun di lapangan, itu kita tetap harus menghormati keputusan wasit. Protes boleh, teriak-teriak boleh, tapi apapun hasilnya itu keputusan ada di wasit. Itu yang harus kita junjung tinggi. Bagaimanapun pembelajaran kita harus
belajar untuk menghormati keputusan wasit, karena kita sudah percaya sama wasit untuk memimpin pertandingan. Ya apapun keputusannya itu adalah pure murni harus kita ikuti atau kita taati, seperti itu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lagi, malam hari ini kita ngobrol santainya di Bakso Cherry, tepatnya di pinggir kali Menteh sebelum jembatan. Baksonya enak, empuk, pokoknya silakan teman-teman yang daerah sini bisa mampir untuk menikmati dan merasakan bakso Cherry. Oke, kita lanjut ke prediksi. Mas Prima dulu, saya lanjut ke Mas Prima untuk prediksi besok pertandingan antara Gensu lawan RCS Muda. Menurut Mas Prima kira-kira bagaimana? Dipersilakan, monggo Mas Prima. Ya, untuk besok pertandingannya itu mungkin akan seru ya. Seru dalam arti akan ramai untuk memperebutkan bola. Skornya itu 0-0 mungkin dan dilanjut dengan adu penalti. Ya, karena kenapa 0-0? Karena materi pemainnya. Materi bukan. Oh bukan. Materi bukan. Karena kan materi pemain katanya nggak tahu sama nggak begitu tahu materi pemainnya Gensu. Kalau kok bisa prediksi 0-0? Kalau 0-0 karena Gensu kemarin waktu lawan Perseban itu saya lihat mereka juga banyak pemain muda yang jelas gairahnya lebih daripada pemain-pemain yang senior sekarang. Faktor lapangan Bang mungkin. Faktor lapangan. Nah, hari ini tadi hujan yang jelas. Tadi pertandingan antara Perseto melawan Central United. Itu faktor lapangan juga mempengaruhi mungkin karena sebagian dari lapangan selatan tergenang air. Ada genangan air. Sampai mana ya? Ya hari ini ditambah hujan lebih deras mungkin di sini, entah di Palapa sendiri hujannya deras seperti ini atau tidak. Tapi yang jelas kalau seperti ini mungkin faktor lapangan akan sangat mempengaruhi. Artinya permainan nggak bisa maksimal. Setelah bola paling keliran saja terus jadinya 0-0 dan adu penalti. Masuk akal. 0-0 prediksinya berdasarkan mungkin atas kondisi lapangan yang nggak bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain dalam mengolah si kulit bunda seperti itu. Ini saya ke Mas Mail. Menurut Mas Mail besok gimana ini? Targetnya seperti apa? Prediksi ini bukan prediksi, targetnya Mas Mail aja. Tentunya setiap tim pasti menargetkan menang. Mudah-mudahan besok kita bisa main optimal walaupun dengan kondisi lapangan apapun. Mudah-mudahan Tuhan Gusti Allah masih memberikan kita jalan mulus untuk menang. Mudah-mudahan. Karena yang pertama adalah doa, yang kedua adalah ikhtiar di lapangan. Kalau boleh tahu skor Mas Prima tadi udah 0-0. Untuk optimisme dari RCS sendiri yang jelas berapa skornya? Ya saya nggak muluk-muluk, 1-0 cukup. 1-0 ya, dan mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan bola-bola mati, karena yang saya lihat kalau lapangan itu peluang-peluang bola masuk itu pasti bola-bola mati. Oke, seperti itu. Oke, mudah-mudahan pertandingan besok itu bisa lancar. Lapangan mudah-mudahan besok bisa langsung mengering, besok panas dan mengering, artinya biar nggak terlalu banyak kenang-kenangannya lagi dan bisa tidak terjadi force majeure lah. Artinya kalau besok masih ada hujan lagi siang atau pas pertandingan itu mau berlangsung ada hujan, mungkin kemungkinan besar ini lapangan tidak bisa dipakai. Mungkin seperti itu Mas ya. Kita doakan aja mudah-mudahan besok cuaca cerah, pertandingan berjalan lancar, dan mudah-mudahan antara kedua supporter itu tidak terjadi gesekan-gesekan. Antara kedua supporter itu bisa menjunjung tinggi kesadaran, pemain-pemain bisa menjunjung tinggi sportivitasnya, supporter bisa saling saling bisa bertoleransi lah, bisa saling memaafkan, kan enak jadinya kalau sepak bola seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini bisa memberikan sedikit
wawasan dan apa ya senengnya ya? Apa mas senengnya mas bisa memberikan sebuah Bener, wawasan, pelajaran juga baik kita semua. Seperti itu aja. Kalau saya sendiri, insya Allah saya nggak prediksi karena saya nggak tahu kualitas daripada Jensut seperti itu. Berarti Ya mungkin. Berarti ini. tahu kualitas RCS. Mungkin ini teman-teman. Kalau prediksi ini Mas 500, kalau prediksinya Mas Mail nggak mulu 1-0. Buat teman-teman, ini ada giveaway dari kita buat teman-teman yang bisa untuk menebak skor besok, skornya berapa itu nanti akan kita ada giveaway dari FVPSP Channel, tapi dengan syarat prediksinya itu Di kolom silakan tinggalkan prediksinya di kolom komentar sebelum jam 1 siang. Jadi seperti itu. Silakan bagi teman-teman yang punya prediksi apa, berapa skornya, monggo silakan bisa diprediksi, tinggalkan di kolom komentar seperti itu. Sekian aja dulu kita ngobrol santai malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like, comment, share, and subscribe agar channel FVPSTV ini bisa lebih berkembang, bisa lebih bermanfaat, bisa lebih memberikan edukasi bagi teman-teman dan pembina-pembina sepak bola semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembinaan harga mati. harga mati. Kali ini. Pembinaan harga mati. See you. Good night.